Hati-hati, jangan terkecoh, bisa jadi ini operasi fake hero atau pahlawan palsu. Kenapa bisa gitu? Yuk kita bahas. Masih ingat sama cerita gorong-gorong ini? Pas itu gorong-gorong bisa dijadikan alat pembius masyarakat dengan image merakyat dan kerja nyata. Rakyat kemudian tidak tahu harus percaya pada siapa. Di titik itu saya berharap rakyat akan mulai berpikir, ya sudah, kita harus percaya pada kekuatan kita sendiri. Jadi ini pemimpin yang nggak bisa lagi ditipu-tipu dengan cara seperti itu. Dan kitalah selayaknya, janganlah lagi menjadi negara yang mau ditipu-tipu seperti itu. Pak Prabowo mengatakan, saya udah tahu, tipu-nipunya itu saya udah tahu. Kabar menarik teman-teman semuanya, bahwa program unggulan dari pasangan Prabowo Gibran yang menang Pilpres 2024, yaitu program makan bergizi gratis, akan dimulai praktek dan juga implementasinya di 6 Januari 2025. Coba kita baca beberapa rincian beritanya ya. Ini saya kutip dari laman kompas.com. Ini program makan bergizi gratis akan dimulai 6 Januari 2025. Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi mengumumkan bahwa pemerintah akan melaksanakan program makan bergizi gratis mulai 6 Januari 2025. Pengumuman ini disampaikan setelah rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Komplek Istana Kepresidenan Bogor pada hari Jumat 3 Januari 2025. Program ini akan melibatkan peran desa, koperasi, dan badan usaha milik desa atau BUMDes. Ini menjadi menarik ya. Semoga implementasi dan juga praktek dari program unggulannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini bisa lancar sesuai dengan tujuannya untuk memberikan makanan bergizi bagi para penerus bangsa nih. Dengan gizi yang cukup diharapkan memang pertumbuhan dan juga perkembangan para penerus bangsa anak-anak ini semuanya dan juga ibu hamil tentu saja itu tercukupi. Jadi bisa menyongsong Indonesia Emas 2045. Menarik. Nah kemudian meski ini adalah hal baik begitu kan. Cuman namanya juga orang sirik ya, suuzon. Ada aja orang yang melihat semua kebaikan ini itu dinyinyirin. Ini orang baik pasti ada maunya. Ada aja orang kayak gini ya. Belakangan ini pemerintah kayak serius banget berantas korupsi. Baru 10 hari kerja udah beresin 28 koruptor. Hati-hati, jangan terkecoh, bisa jadi ini operasi fake hero atau pahlawan palsu. Kenapa bisa gitu? Yuk kita bahas. Masih ingat sama cerita gorong-gorong ini? Pas itu gorong-gorong bisa dijadikan alat pembius masyarakat dengan image merakyat dan kerja nyata. Setelah itu apa yang terjadi? Drama gorong-gorong berhasil melumpuhkan negara dan mereka berhasil melakukan apa aja yang mereka mau. Hari ini skenario-nya kemungkinan sama, tapi pakai cara yang lebih canggih biar gak kebaca. Jadi fake hero lewat penangkapan koruptor dan judul buat ngebius masyarakat. Kenapa fake hero? Karena aktor-aktor utamanya nggak disentuh. Dia masak 10 staf Kominfo bisa gerak tanpa arahan orang-orang yang punya power lebih. Dia masak maklar kasus hampir 1 triliun. Pejabat yang di lobi nggak disentuh. Maklar kan dapatnya paling dikit. Berarti yang berputar di pejabatnya jauh lebih gede dong. Jadi kayak ternak lele. Induknya nggak pernah dijual biar tetap bisa cuan lagi. Luar biasa. Oke. Ini kalau saya sebut orang suuzon itu ya kayak gini. Orang suuzon tuh kalau misalkan ada orang sedang berproses, sedang jualan gitu, mulai dari jualan pertama mulai dari nol gitu, maunya tuh udah dapat 1 miliar aja gitu. Katanya jualan itu bisa mendatangkan keuntungan, mana nih 1 miliarnya? Orang sudah susah ya sebenarnya. Yang seperti ini susah. Orang ngelihat kebaikan itu pokoknya ini orang baik pasti ada maunya nih. Pak Prabowo tuh nangkepin koruptor, ini pasti lagi pencitraan nih. Padahal memang kalau misalkan dia asumsikan di belakang orang-orang yang sudah tertangkap ini pasti ada yang lebih besar lagi sebagai pengendali dari semua kejahatan ini. It's okay, proses. Kalau memang buktinya ada mengarah ke sana, kalau memang sudah ada saksi, sudah ada apa istilahnya, ya berkas-berkas bukti yang cukup, pasti akan diproses. Toh juga tadi netizen itu, ini yang menarik ya, netizen ini videonya di-repost ulang oleh Deddy Sitorus PDIP. Maksud saya begini, kalau misalkan ini bukti-buktinya cukup, pasti juga terproses oleh hukum, oleh aparat gitu.
Lagian netizen ini kan cuman mengasumsikan pasti ada orang di belakangnya, pasti ada yang lebih besar, pasti begini dan pasti begitu. Tanpa bisa menyebutkan ini orang siapa. Anda sendiri kan gak punya data itu kan. Cuman asumsi belaka bahwa ada orang yang menyetir, pasti ada aktor-aktor intelektualnya. Oke, kita tunggu aja proses hukumnya gitu ya. Kita percayakan kepada penegak hukum. Kita berikan dukungan yang cukup kepada pemerintah. Jangan juga ketika pemerintah itu melakukan sesuatu yang baik, kita tuh suuzon mulu gitu. Nah, kita kembali ke makan bergizi gratis ya. Ini ada info menarik, kebijakan dari Pak Prabowo adalah minta bahan baku dari makan bergizi gratis ini murni dari dalam negeri. Dari kompas.com lagi ini saya kutip, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahan pangan untuk program makan bergizi gratis harus berasal dari dalam negeri bukan impor. Ini instruksi dari Presiden ya. Hal ini bertujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Kemudian juga dijelaskan bahwa program makan bergizi ini akan melibatkan peran desa, koperasi dan badan usaha milik desa. Jadi Pak Prabowo tuh membayangkan ketika program ini tuh jalan, bukan cuman pusat yang sedang menggelontorkan dana, tapi dana itu akan berputar di desa-desa, di daerah-daerah yang membuat roda ekonomi jadi makin kenceng berputar. Jadi perputaran uang itu bukan cuman ada di kota-kota besar saja. Itu ide besarnya. Ibaratnya itu ada domino effect, ada efek-efek domino. Ketika ini dipantik akan ada hal-hal lain yang baik yang juga ikut berjalan gitu. Menarik kan? Harusnya menarik, tapi yang namanya julid ada aja orang yang ngajakin julid. Jauhin ya orang-orang kayak gini ya. Masalah lama tidak terselesaikan, masalah baru bermunculan. Masalah lama misalnya, masalah lama Banyak dong. Dari persoalan konflik agraria tidak selesai, pelanggaran HAM tidak selesai, korupsi masa lalu tidak selesai. Itu tidak pernah diselesaikan, lalu muncul masalah baru dalam prosesnya. Ada pemerintahan baru, masalah yang dibuat pemerintahan sebelumnya tidak diselesaikan, muncul lagi. Jadi nanti akan ada satu titik di mana akan ada akumulasi permasalahan dan rakyat kemudian tidak tahu harus percaya pada siapa. Di titik itu saya berharap rakyat akan mulai berpikir, ya sudah, kita harus percaya pada kekuatan kita sendiri. Ketika tidak ada lagi yang bisa diharapkan. KPK katanya mau memberantas korupsi, 78 pegawainya terlibat pungli. Lalu selesai hanya dengan ucapan maaf. Ke siapa? Kita harus percaya ke siapa? Kita menitipkan hak asasi kita pada aparatur negara, tapi dalam prakteknya banyak kekerasan dilakukan oleh aparatur negara. Lalu rakyat mau percaya pada siapa? Menitipkan rasa amannya pada siapa? Nggak ada lagi. Gini, kalau misalkan Adian Apitupulu ini partainya menang di Pilpres 2024, saya yakin benar 100% kalimatnya tidak akan seperti ini. Yakin saya. Teman-teman semuanya jangan lupa bahwa partai Bung Adian ini adalah partai penguasa selama 10 tahun dari 2014 sampai dengan 2024. Jadi jangan heran kalau misalkan ada orang dengerin Bung Adian tadi ngeluh, terus ada orang bilang, lah Anda 10 tahun di pemerintahan sebagai partai pendukung utama pemerintahan, bukan di pemerintahan dalam arti masuk kabinet ya. Maksudnya PDIP itu kan jadi partai pendukung pemerintahan dari 2014 ke 2024 gitu ya. Itu ngapain aja gitu. Terus mengeluhkan ada apa istilahnya, warisan-warisan masalah yang belum kelar dari masa lalu gitu kan. Iya, Anda termasuk orang yang ada di masa lalu gitu kan. Ini adalah politisi yang menurut saya aneh. Harusnya bisa membangun optimisme ya. Bisa membangun optimisme dengan melakukan kritik. Dengan ujung kritik adalah perbaikan. Ya kalau misalkan Bung Adian itu menemukan hal yang tidak benar sebagai wakil rakyat, meneruskan suara rakyat untuk mengoreksi bahwa pemerintah melakukan mengurus rakyat dengan kurang benar lah istilahnya atau bagaimana gitu ya. Harusnya kan begitu.
Bukan malah justru minta rakyat udahlah kita nyerah aja lah. Pemerintah ini nggak bisa diarepin. Sulit, malah menebar apatisme dan pesimisme. Yang optimis dong. Kita lihat banyak drama negara APBN tidak disepakati menyebabkan pemerintah menjadi berubah. Dari mulai Perancis Perdana Menteri harus resign 2 kali. Inggris yang terjadi perubahan pemerintahan. Di Jerman hari ini tekanan sangat tidak mudah karena faktor APBN. Oleh karena itu Bapak Presiden menyampaikan kepada saya untuk disampaikan di forum yang baik mengawali tahun 2025. Beliau untuk pertama kali seorang presiden datang ke Kementerian Keuangan mau lihat tutup buku APBN-nya. Mungkin beliau juga ingin lihat berapa uang akhirnya yang ada di sana gitu. Namun kunjungan beliau itu luar biasa karena itu adalah kunjungan kerja, bukan kunjungan seremonial. Sehingga kami bekerja seperti biasa menutup tahun anggaran dan kemudian beliau hadir bahkan berinteraksi secara langsung dengan kami semua, dengan seluruh pejabat dan memberikan arahan. Kita lihat banyak. Ini tuh sinyal optimisme dari Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa Pak Prabowo itu benar-benar care dengan keuangan negara kita. Ibu Sri Mulyani bahkan menceritakan bahwa Pak Prabowo itu berkunjung ke rapat Menteri Keuangan yang biasanya nggak perlu Pak Presiden kunjungan juga nggak apa-apa gitu. Ini adalah sebuah support ya secara moral bahwa Presiden care dengan keuangan negara. Semoga dengan ini menjadikan kita masyarakat juga oke, kita punya presiden yang care juga ngurusin rakyat gitu. Jangan justru sebagai pihak yang kalah ini, orang-orang yang kalah ini justru menebar kebencian, pesimisme. Udah ini pemerintah nggak ada, nggak bisa diharapin lah, kan? Terus kita mau mengharap kemana lah? Anda yang menciptakan pesimisme, Anda yang menciptakan juga pertanyaannya. Kita mengharap kemana? Sulit. Jauhi politisi-politisi yang seperti ini. Saya sampai, kalau keliling luar negeri, saya sampai merasa banyak negara selalu berharap dari Indonesia. Saya sampai ngeri sendiri, terlalu berharap. Disangka kita ini sudah jadi apa begitu. Ya. Minta kami mohon ini, terutama mereka sangat membutuhkan kelapa sawit kita. Ternyata kelapa sawit jadi bahan strategis rupanya. Banyak negara itu takut tidak dapat kelapa sawit. Bayangkan. Menarik ini. Bagaimana Pak Prabowo itu tahu bahwa Indonesia itu sebenarnya dikdaya. Di mata dunia Indonesia sebenarnya diperhitungkan sebagai rekanan strategis dan juga negara yang harus diajak kerjasama, bukan justru dimusuhi gitu ya. Karena mereka mengharapkan bisa kerjasama dengan kita gitu. Nah, dari mulai pengetahuan bahwa kita itu nilainya ada di sini begitu ya. Semoga dengan itu Pak Prabowo tuh bisa menaikkan daya tawar kita di dunia internasional. Pak Prabowo mengatakan, saya udah tahu, tipu-nipunya itu saya udah tahu. Ya kan? Akal-akalannya saya sudah tahu, ya kan? Makanya waktu beliau ke Eropa itu ada pemimpin negara yang mencoba menyerang Indonesia dan mengatakan, wah itu CPO Pak Prabowo Indonesia bisa kena ban tuh di Eropa. Oh terima kasih kata beliau. Kaget semua orang. Oh terima kasih. Nggak usah dibeli CPO kami mau pakai sendiri. Kami udah mau swasembada. Kami udah mau hilirisasi. Pada kaget semua. Jadi ini pemimpin yang nggak bisa lagi ditipu-tipu dengan cara seperti itu. Dan kitalah selayaknya, janganlah lagi menjadi negara yang mau ditipu-tipu seperti itu. Pak Prabowo mengatakan, saya udah tahu, tipu-nipunya itu saya udah tahu. Ya kan? Oke. Dengan visi semacam ini, harusnya kita optimis kan ya. Ada seorang presiden yang tahu bagaimana cara mengelola negara,
tahu opportunity atau peluang-peluang yang bisa dimaksimalkan dari negara ini dan tidak tergantung dengan asing. Ini menarik, harusnya itu optimis gitu. Jangan suuzon mulu. Udah hidup itu susah, terus ngumpulnya sama orang-orang suuzon begini. Jadi makin suram teman-teman. Jauhi ya.